Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube DSY Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar online. Kali ini kita akan membahas bab 5 tentang dinamika penduduk. Kita akan membahas masalah penduduk. Sebelum menyaksikan video ini, silakan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat bermanfaat untuk saat ini dan ke depannya. Amin. Untuk bab ini, KD-nya masih sama, yaitu 3.5, menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi permasalahan kependudukan di Indonesia dan solusinya. Apabila tingkat pertumbuhan penduduk terus meningkat, tetapi dibiarkan, maka akan terjadi berbagai masalah. Baik itu masalah pengangguran, masalah tingkat kualitas, masalah kejahatan, lapangan pekerja menurun, dan lain-lain. Kali ini saya akan menjabarkan secara umum permasalahan penduduk yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah jumlah penduduk yang meningkat. Indonesia menempati ranking terbesar penduduknya dari semua negara berkembang. Yang pertama itu ada Cina, India, Amerika Serikat, dan kita urutan keempat yaitu Indonesia. Nah, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin kesejahteraan hidup masyarakat dari segi pendidikannya, dari segi ekonominya. Ditambah lagi kita sedang mengalami wabah COVID-19. Jadi peran pemerintah di sini sangat diperlukan. Selanjutnya adalah penyebaran penduduk yang sangat timpang. Kenapa timpang? Karena dari kelima pulau terbesar di Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, di Pulau Jawa yang 7% luasnya dari luas daratan Indonesia memiliki 120 juta jiwa penduduk dengan tingkat kepadatannya sekitar 700 jiwa per kilometer persegi. Kenapa sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi untuk tinggal di Pulau Jawa? Karena Pulau Jawa merupakan sentralnya. DKI Jakarta berada di Pulau Jawa. DKI Jakarta merupakan ibu kota Indonesia, sehingga fasilitas di Jakarta itu yang paling lengkap. Maka memunculkanlah kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Selanjutnya, itu kualitas penduduk yang masih rendah. Saat ini, Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi kualitas penduduknya. Masyarakat Indonesia menjadi kurang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja. Hal ini sangat berdampak bagi masyarakat. Contohnya, sulit mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Selain itu, masyarakat kalah bersaing dengan tenaga asing. Apalagi kita mengenal MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, itu masyarakat kita masih kalah bersaing dengan masyarakat asing. Lalu, bagaimana cara mengatasi permasalahan penduduk yang ada? Salah satu solusinya adalah yang pertama, program keluarga berencana. Program berencana atau KB
itu merupakan program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Secara khusus, program KB dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual setiap penduduknya. Program KB di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh BKKBN, yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kenapa harus ada program berencana? Karena manfaat keluarga berencana ini sangatlah besar, sangatlah berpengaruh. Salah satunya adalah mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mengurangi resiko aborsi, menurunkan angka kematian ibu, lalu mengurangi angka kematian bayi, dan membantu pencegahan HIV. Solusi selanjutnya yaitu pemerataan pembangunan infrastruktur. Pemerataan pembangunan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, lalu memperkecil kesenjangan antar wilayah. Nah, pembangunan infrastruktur diarahkan pada konektivitas fisik, misalkan pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Selain fisik, infrastruktur juga bertujuan sebagai penghubung virtual seperti internet dan telekomunikasi. Selain fisik dan kebutuhan internet, infrastruktur juga berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, lalu pemenuhan air bersih, sehingga dari segi pembangunan fisik ada, dari segi teknologi ada, dan dari segi pendidikannya pun ada. Diharapkan pemerataan pembangunan infrastruktur dapat mensejahterakan seluruh masyarakat. Selanjutnya yaitu menggalakkan program transmigrasi. Program transmigrasi ini punya tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk. Selain itu, untuk pemerataan dan persebaran penduduk. Biasanya program ini diikuti yang tinggal di Pulau Jawa untuk pindah ke luar Pulau Jawa. Dalam program ini juga masyarakat akan mendapatkan pelatihan dan pendidikan, sehingga masyarakat punya keahlian dan mendapatkan motivasi untuk meningkatkan pemahamannya dan perubahan sikap. 3 solusi permasalahan penduduk ini hanya secara umumnya. Materi tentang masalah kependudukan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.